Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A dan 4B. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik. Sehat ya, Mbak Mas ya? Sehat. Sudah masuk sekolah berapa kali, Mbak Mas? Seminggu? Masa seminggu? 3 minggu. 3 minggu. Sudah 3 minggu ya. Senang sekolah atau senang di rumah? Senang sekolah. Sekolah. Senang Ya, sekolah. Wah, semoga aja kita keadaan baik dan nanti bisa menambah lagi ke kelas 1 dan nanti ke depannya kita berharap juga Mbak Mas semoga bisa kembali normal lagi seperti dulu kala. Gitu ya Mbak Mas ya. Ya. Yuk, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa Mbak Mas. Yuk, Mbak Kirana, sikap duduk berdoa. Ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Mbak Mas, dibuka buku paketnya. Dibuka buku paketnya. Iya. Kemarin kita sudah sampai mengeprint ya Mbak Mas ya. Mencetak ya di halaman 31. Semoga aja aku nggak disuruh dapat tugas mencetak. Because dia ada nilai pinter. Enggak masuk Kak. Fine. Halaman 31. Kemarin sudah sampai situ ya, mencetak print ya. Yap. Ya. Mbak Mas, Pak Arman mau tanya. Sebelumnya kemarin sudah mengetik di halaman 29. Ya, udah ya? Ya. Udah ya? Semuanya udah. Udah ya? Terus sebelumnya itu tanggal 2 halaman 24 yang praktik 2.3 itu sudah belajar mengetik. Ya. Pak Arman tanya, filenya masih ada enggak, Mbak Mas? Masih. Masih. Bisa dibuka? Tak cari deh. Tak cari. Last time aku tak taruh di. Kalau enggak ada, gini aja. Kita ngetik dulu ya, Mbak Mas ya. Masih aja punya aku. Ya, siapa yang belum ya? Aku siapa masih yang ada, bilang? Pak. Aku masih ada. Masih ada. Aku masih ada, Pak. Masih ada ya? Sama yang nggak punya filenya. Filenya siapa? Yang enggak punya. Yang nggak punya. Mas Oka. Apa? Mas Oka enggak ada. Ada kok. Aku masih ada, Pak. Ya, aku masih ada. Masih ada, Pak. Punya aku, Pak. Iya, iya, sebentar. Masih dibikin. Apa? Masih ada, Pak. Iya. Oke. Kok sebentar. Pak Arman share screen ya, Mbak Mas ya. Kalau masih ada bisa dibuka, Mbak Mas. Bisa. Filenya yang belajar mengetik yang ini bisa dibuka? Bisa. Ya. Oke, silakan dibuka. Kalau buka kita pakai apa namanya? Pakai file, kemudian oh, open. Kalau punya aku itu, Pak, sudah muncul, Pak. Langsung ada tulisan yang baru saja diketik itu, Oh, Pak. yang recently. Ya, enggak apa-apa. Boleh. Aku juga langsung. Ya, enggak apa-apa. Aku langsung cari di dokumen. Habis itu tak tekan. Habis itu cari yang picture. Langsung ketemu deh. Ya, just like that. It's easy. Hey, just a minute. Chill. Oke, sudah ya? Yuk, kalau sudah sekarang dibuka di halaman 32, Mbak Mas. Di halaman 32. Ya. Di halaman 32, ini sekarang kita akan mengolah, Mbak Mas. Sedikit-sedikit kita akan mengolah dan sedikit-sedikit kita akan belajar
untuk mengetahui nama-nama ikonnya. Ya. Salah satunya sudah belum dibuka halaman 32. Ya, karena kita sudah membuka file yang belajar mengetik ya Mbak Mas, kita membuka ini. Ya. Kita akan melakukan yang namanya adalah apa ya? Mengedit. Kalau bahasanya Pak Roman tuh mengedit. Tapi kalau bahasa resminya itu memodifikasi ya atau lain-lainnya. Jadi di sini ada yang namanya jenis huruf. Coba dilihat di buku paket itu ada yang namanya jenis huruf. Ada enggak di buku paket? Ada. Ya, itu namanya apa Mbak Mas? Yang tulisannya Calibri Body. Ya, satu. Ya, Calibri Body. Sebentar. Calibri Body itu bagian dari jenis huruf. Pak, jenis huruf. Kalau yang di 2010 atau di 2007 ya Mbak Mas ya, itu namanya adalah font style. Namanya font style ya di sini. Namanya font style. Tapi kalau yang pas kali ribet itu Microsoft tahun 2000 berapa ya pertanyaannya? Calibri Body itu di 2010. Itu sebentar Mas, oke, tak jelasin. Pak Arman jelasinnya gimana ya biar kamu paham. Calibri Body itu adalah jenis huruf. Mudeng enggak jenis huruf? Mudeng? Ya, Mudeng ya, Pak. jenis Tahu, huruf. Bu. Tahu, Pak. Jenisnya itu banyak. Aku sering ngeprint, Pak. Aku Gimana? sering ngeprint jadi bisa ngedit dulu. Ya, Calibri Body itu jenis huruf. Contohnya gini Mbak Mas. Kita tahu buah ya. Buah kan jenisnya banyak toh. Ada semangka, ada anggur, ada apel, ada jeruk kan kayak gitu. Nah, Calibri Body itu adalah jenis huruf. Paham ya? Oke. Jenis huruf. Ya. Namanya kalau dalam komputer, kalau yang di 2016, 2013 itu namanya adalah font. Namanya apa? Font. F-O-N-T. Huruf. Font. Kemudian, kalau yang di 2007 sama 2010 namanya adalah font style. Apa? Font style. Ya, ingat-ingat. Itu kalau yang di 2007 sama 2010. Kalau yang di 2016 adalah font. Ya. Oke. Mbak, Mas. Jenis huruf itu banyak. Ya, jenis huruf itu banyak. Jadi tidak memungkinkan punyanya Pak Rohman sama punyamu itu berbeda. Pak, font itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Tetapi secara default tahu default? Default itu kayak settingan dari pabrik gitu loh. Settingan dari pabrik. Ya. Default itu settingan dari pabrik. Kayak di HP-mu itu loh Mbak Mas, ada tulisannya kembali ke settingan pabrik. Oke. Pernah melihat kata itu? Kalau di HP-mu, di HP Android, enggak ada. Enggak pernah. Enggak pernah. Itu kembali aku pakai HP Android, bukan Samsung sih. Samsung merek, Mas. Android tipenya, Mas. Dibedakan tipe ya. Huawei aku Ya, nggak tahu. tipe OS-nya, operating sistemnya. Nah, Mbak Mas, coba sekarang diklik anak panah kecilnya sini, Mbak Mas. Ya. Anak panah kecil yang di fontnya. Sudah? Oke. Anak panah kecil. Nah, anak panah kecil di Calibri Body-nya. Sudah muncul? Muncul ya? Mbak Mas, punyamu sama punya Pak Roman itu beda. Tapi ada yang sama. Ya, Pak enggak? Ya, enggak? Iya, Pak. Nah, di sini Mbak Mas, itu ada yang namanya Times New Roman. Kalau dipunya Pak Roman, ya bukan Times New Roman ya, tapi Times New Roman. Ya, bukan Times New Roman ya. Nah, aku nggak ada. Terus kalau enggak ada tuh Mas, itu diturun-turunkan sini Mas, diturun-turunkan terus. Itu nanti ketemu. Ini banyak banget. Ya. Ya. Terus ada yang sering kita pakai, ya diperhatikan. Yang sering kita pakai itu yang satu adalah Calibri Body, Calibri. Kemudian adalah Times New Roman, terus kemudian Arial, Tahoma, dan Comic Sans MS. Itu jenisnya. Ibarat kata gini Pak Mas, kita sering makan buah. Yang sering kita makan itu hanya cuman semangka, pepaya, terus melon, cuman itu aja.
Karena itu yang sering-sering kita pakai dan fontnya itu dianggap sebagai font yang bisa dibaca secara jelas. Contoh Mbak Mas, contoh Pak Roman di Arial, ya di Arial. Di Arial ini seperti tulisan biasa itu loh Mbak Mas. Ya. Loh Pak, cara menggunakannya gimana? Oke, cara menggunakannya. Kamu bisa ngeblok Mbak Mas? Bisa ngeblok? Bisa. Sekarang belajar mengetik di blok. Belajar mengetik di blok seperti ini. Klik tahan geser. Belajar mengetik di blok. Sudah? Sebentar. Sudah? Belajar mengetik sudah di blok? Arial Elo. Tahan geser. Sudah ya? Klik tahan geser. Sudah ya? Sudah ya? Pak. Oke, kalau sudah Mbak Mas, cara menggunakannya untuk mengganti itu tinggal diklik anak panah kecilnya. Karena Pak Arwan bilang anak panah kecilnya. Ya. Ya, sampun. Oke, hari ini Pak Roman akan mengganti dengan namanya adalah Comik Sun MS. Pak, punya aku enggak ada Comik Sun MS, Pak. Diketik, Mbak Mas. Ini masih ngeblok biru? Ini masih ngeblok biru? Masih. Masih ya? Masih. Itu bisa dihapus pakai backspace. Backspace, dihapus, tekan, pakai backspace. Sudah hapus ya. Kursornya udah kedap-kedip ya. Sekarang kita akan ketik Comik Sun MS. Komik, yuk, C O M Sudah ketemu Pak. C. Ketemu ya? Langsung ketemu ya Mbak Mas ya? Ya. Sekarang yang tulisan Comik Sun MS itu di blok warna abu-abu. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Aku ada question. Biru. Warnamu biru yang di blok. Aku ada pertanyaan. Sebentar Mas Oka. Ini Comik Sun MS sudah ketemu? Bentar. Kalau sudah ketemu, diklik Comik Sun MS ini. Bentar. Klik. Berubah enggak, Mbak Mas? Berubah, Mbak? Tulisannya sama yang di bawahnya atau Pak, aku suka yang jenisnya Comik Sun MS atau aku suka yang jenisnya Calibri. Yang mana? Comik Sun MS. Comik Sun MS bentuknya sama seperti Pak Roman ya? Iya. Ya, oke. Iya. Kalau sudah, sekarang kita geser. Geser itu ada yang namanya di angka 11. Tahu angka 11 itu, Mbak Mas? Angka 11 itu menunjukkan namanya size. Size, size. Ya. Atau ukuran huruf. Nggak ada Comik Sun MS-nya ya, Pak? Comik Sun MS. Yang siapa ya? Oka. Bentar, aku sebenarnya bukan itu. Aku tekan backspace, tapi kok malah Sudah ada, Pak. mengetiknya judulnya file. Sudah ketemu Comik Sun MS-nya? Sudah. Nah, kalau Comik tulisan di font, ya jenis fontnya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi semua tetap menggunakan ejaan bahasa Inggris. Ya, Comik, bukan komik, tapi Comik. Ya, tulisannya seperti itu. Oke, di sebelahnya font itu ada yang namanya ukuran huruf. Kalau bahasa Indonesianya ukuran huruf, tapi kalau kita namanya adalah size. Kalau di 2007 atau 2010 itu namanya adalah font size. Sebenarnya sama sih Mbak Mas ya. Cuman kata-katanya aja yang agak diperjelas gitu ya, font size. Ya, seperti itu. Ya. Jangan new ya. Kalau jangan new kayak seperti itu. Nah, font itu font size atau size digunakan untuk mengubah ukuran font, ya, ukuran huruf. Bisa besar, bisa kecil. Yuk, kita klik yang anak panah kecilnya, yang 11. Kita klik. Sudah? Itu Mbak Mas. Angkanya melompat-lompat. Dari 12, 14, 16, 20, sampai seterusnya. Sampai terakhir 72. Ya. Berarti semakin ke bawah atau semakin besar, maka ukurannya juga akan semakin besar. Yuk kita tes Mas. Kita klik angka 26. Kita klik di angka 26. Bukan 36. 26. Di angka 26. Ya. Ukurannya jadi besar enggak? Iya. Ya, ukurannya jadi besar ya.
Ya, tapi dengan catatan ya Mbak Mas ya, untuk merubah tulisan ini yang sudah kita ketik, syaratnya harus satu. Apa Pak? Diblok. Kalau tidak diblok tidak mau. Kecuali kalau kamu baru mengetik. Kalau kamu baru mengetik, silahkan diblok. Maaf. Kalau baru mengetik, silahkan dirubah dulu. Bisa. Jadi tidak usah perlu diblok. Tapi kalau sudah mengetik seperti ini, kita harus ngeblok terlebih dahulu. Gitu ya Mbak Mas ya? Jelas? Yes. Jelas. Oke. Lanjut. Sekarang Pak Roman lepas bloknya. Bloknya dilepas. Dah? Dah ya? Lanjut. Sekarang sebelahnya. Mbak Mas, ada 4 perataan paragraf. Ya. Yang pertama adalah rata kiri, yang kita disebut dengan aligned left. Yang kedua adalah rata tengah, kita sebut dengan aligned center. Yang ketiga adalah kanan, kita sebutnya adalah aligned right. Dan yang terakhir adalah rata kanan dan kiri. Kita nyebutnya bukan left and right, ya, bukan left and right, tapi adalah justify, ya. Yang pertama apa, Mas? Yang pertama? Yang pertama apa? Perataan paragraf. Yang pertama? Rata. Gampangnya gini, Mas. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Terus rata kanan dan kiri. Kita nyebutnya adalah justify. Ingat-ingat ya, Mas. Itu yang kita akan pakai. Pak, untuk caranya gimana, Pak? Oke, kita caranya, Mbak Mas ya. Kita blok terlebih dahulu paragraf 1 seperti ini, Mbak Mas. Diblok terlebih dahulu. Sudah? Oke. Sudah, ya. Kita blok terlebih dahulu. Sudah. Sudah ya. Dan Oke. Kalau sudah, Mbak Mas ya, Pak Roman tadi bilang 4 perataan paragraf, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan dan kiri. Di buku ya itu menunjukkan rata kanan dan kiri. Yang mana Pak? Yang ini. Dilihat dulu Pak Roman. Ketemu Mbak Mas yang ini? Yang mana? Inilah. Ini justify. Ketemu? Ya. Ketemu? Yang keempat. pertama. Yang keempat, justify. Ya, kita klik justify. Klik. 1, 2, 3, 4. Klik. Nah, ya. Pak, yang dimaksud perataan paragraf gimana Pak? Wong kok hasilnya kok sama-sama saja? Enggak, Mbak Mas, beda. Kalau yang namanya justify, rata kanan dan kiri, ini sebelah kirinya itu lurus. Lurus enggak? Sebelah kiri punyamu. Lurus enggak? Lurus ya. Sebelah kanannya lurus enggak? Lurus. Itu pakai justify atau rata kanan dan kiri. Sekarang Pak Roman mau klik rata kanan. Rata kanan yang mana Pak? Rata kanan yang ini. Nih. Sebelahnya. Klik. Klik saja yang ketiga. Klik. Klik saja. Berubah enggak? Berubah enggak? Sekarang Pak Roman mau tanya, yang sebelah kanan ini lurus apa rapi atau tidak rapi? Yang sebelah kanan? Tidak rapi. Yang kanan. Rapi. Mbak Mas, acuannya gini, tangan kanan sama tangan kiri kita, ya. Kalau kameranya Pak Roman ini terbalik kayaknya ya. Ya. Jadi tangan kirinya Pak Roman jadi tangan kanan jadi tangan kiri, kebalik ya. Karena jam tangannya Pak Roman itu berada di tangan kiri. Bentar, aku ada pertanyaan. Ya. Bisa nggak sih di balik apa pakai mirror gitu itu centang kan? Ya nanti Pak Roman atur lagi ya Mbak Mas ya. Lanjut. Ini rata kanan itu berarti yang sebelah kanan itu rapi, tapi yang sebelah kiri tidak rapi, Mbak Mas. Yang sebelah kiri tidak rapi. Paham ya? Paham ya? Lanjut, kita klik yang bagian nomor 2. Oke. Nomor 2 diklik. Nomor 2 diklik. Tengah. Rata center, rata tengah. Rata tengah ini menunjukkan bahwa yang sebelah kiri tidak rapi, yang sebelah kanan juga tidak rapi. Ya, dia center ke tengah. Lanjut lagi, sebelah satunya yang terakhir adalah rata kiri. Rata kiri berarti di sebelah kirinya rapi, yang sebelah kanan tidak rapi. Maka
Oleh sebab itu, Mbak Mas, jika kepengen rapi tulisannya, kamu pernah enggak membaca novel, Mbak Mas? Atau cerita di buku yang tebel situ tuh? Pernah ya? Itu kenapa kok bisa rapi? Rapi karena ada justify seperti ini, Mbak Mas. Ya, jadi tampilannya itu lebih bagus ya, lebih rapi. Ya, kalau kamu nulis urut terus ini kan rapi tuh, Mbak Mas. Ya kan? Enak dilihat kan? Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, jangan dilepas dulu bloknya. Ini sudah dikasih justify? Ya. Oke, kalau sudah kasih justify, sekarang size-nya dirubah. Size-nya diklik, size, ukurannya diklik. Sudah, kita ganti ke angka 14. Kita ganti ke angka 14. 14. Ya. Kita klik ke angka 14. Udah. Ya. Udah, Pak. 14. Oke, 14. Lebih besar ya, Mbak Mas ya? Iya. Ya, lebih besar. Terus kemudian fontnya kita klik yang bagian anak panahnya, ya. Kita akan menggantikan jenisnya itu dengan, kamu pernah melihat surat undangan, Mbak Mas? Undangan pernikahan? Tahu. Itu tulisannya seperti Latin ya. Bagus apa jelek? Bagus. Jenis fontnya itu tuh, Mbak Mas, banyak. Itu sampai seperti hurufnya melungker-melungker kayak gitu loh, Mbak Mas. Iya kan? Iya. Seperti inisial, itu bagus. Sekarang ikutin Pak Roman, itu dihapus dulu, kalibrinya dihapus. Yang paling bawah kayak tunglas. Ya, dihapus sudah. Sekarang ikutin Pak Roman. Diketik M O N nano. O lagi, mono. Sudah ketemu belum? Sudah muncul belum? Monotype Corsiva. Sudah muncul belum? Iya. Sudah ketemu ya? Monotype Corsiva. Sudah ketemu? Belum sebesar Belum. M O N O. Kalau belum ketemu, ketik lagi. T Z P E. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu berhenti. Oke, kalau sudah ketemu berhenti. Jadi Latin. Iya, kamu klik. Ya, kamu klik monotype. Klik. Jadi klik. Kartu mana sih Jadi Latin. Monotipe. MONTJPE. Monotype. Corsiva. Sudah muncul, Mbak Mas? Muncul ya? Berubah menjadi tulisan Latin apa ya? Seperti tulisan tangan ya, Mbak Mas ya? Ya, ini kalau kamu suruh menulis kayak gini, wah pasti susah banget ini. Ya, dulu Pak Arman belajar nulis ini tuh sulit gitu ya. Dulu Ya, Mbak Mas ya? aku Karena sulit, bukunya, sekarang ya, bukunya habis kan itu pakai sulit lagi, lupa lagi. bukunya kan pakai buku halus tuh itu namanya. Ya. Ya, terus. Ya, kalau di komputer sekarang sudah tidak pakai buku halus, Mbak Mas. Jadi cukup pakai kertas, ya, tulisannya pun juga bisa dibaca dengan jelas seperti surat undangan itu dan pernikahan. Gitu ya, Mbak Mas ya? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, Pak Roman lanjutkan. Di bawahnya, atur spasi dengan mengklik tab home. Spasi, Mbak Mas. Spasi itu sebenarnya ada dua, Mbak Mas. Spasi antar baris sama spasi antar huruf. Kalau spasi antar huruf itu seperti mengetik spasi dengan spasi komputer, spasi tidaklah, spasi sulit, titik, spasi. Itu spasi antar huruf, Mbak Mas. Tetapi kalau spasi antar baris atau namanya line and spacing paragraph, itu baris dari mengetik, menyenangkan, pendek, setiap. Itu kalau semakin ditambahin itu semakin merenggang, Mbak Mas. Ya Pak, tempatnya itu di mana? Tempatnya dilihat di paragraf ini ada anak panah kecil, Mbak Mas? Ada ya? Itu cara yang di buku. Tapi Pak Roman kepengen ngajarin cara yang cepat dulu, Mas. Cara yang cepat itu di sebelahnya justify, itu ada yang namanya line and spacing paragraph. Ketemu enggak? Sebelahnya justify. Ketemu. Ketemu enggak? Yang ini loh. Udah ketemu? Ya, Mbak Roman. Coba kamu klik, Mbak, Mas. Bentar. Kalau sudah ketemu kamu klik. Oke. Yang mana, Pak? Yang sebelahnya justify. Sebelahnya justify.
Ya, Diklik. terus? Kalau sudah diklik, jangan diapa-apain dulu. Jangan diapa-apain dulu. Pak Ruman jelasin. Benar. Ya. Ya Pak, apa itu tingginya gitu ya Pak? Bukan tinggi, tetapi jarak antar baris ini. Ya, Mbak Mas. Iya. Itu ada ukuran 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 sama 3,0. Itu tidak dihitung dalam bentuk senti ya Mbak Mas ya. Tapi itu dihitung dari aturan yang ada di Microsoft Office Word. Yang biasa kita pakai, Pak, ini kok dipakai apa tuh Pak? Besok kalau kamu pas SMA, kamu dapat tugas akhir, atau ketika kamu kuliah, ya ketika kamu kuliah, kamu mengerjakan skripsi, itu pasti akan menggunakan ini Mas. Dan sering sekali spasi yang dipakai adalah 1,5. Kamu pilih dulu 1,5. Ada perubahan enggak Mas? Jangan diklik, tapi dipilih tok. Nah, ayo kita geserin ke 2,0. Ada perubahan? Ada. Kita geserin ke 2,5. Ada perubahan? Ada. 3,0. Kita pindah ke 3,0. Ada perubahan? Ada. Jadi spasi ya Mbak Mas ya, spasi line and spacing paragraph. Ini namanya line and spacing paragraph. Ini Pak kembalinya gimana? Kembalinya gampang Mbak Mas. Line and spacing paragraph ini yang biasa kita pakai itu biasanya cuma 3 Mbak Mas. 1,15, 1,5 dan 2,0. Kalau yang di 2007 itu tidak ada 1,15 Mbak Mas. Yang di 2007. Tapi kalau yang adanya itu 1,5. Jadi 1,0, 1,5, 2,0. Itu yang di 2007. Kalau yang di 2010 kayaknya ada 1,15. Oke, kita klik saja 1,5. Ya, 1,5 diklik. 1,5 diklik. 1,5 diklik. Sambung. Oke, sambung ya Mas ya. Kalau sudah kita lepaskan dulu ya Mas ya. Kita lepaskan. Oke. Jadinya seperti ini. Beda enggak sama yang di paragraf bawahnya? Sama ini. Beda apa sama? Beda. Lebih bagus yang atas apa lebih bagus yang bawah? Yang atas. Sekarang, Mbak Mas, perhatikan Pak Roman dulu. Nanti kita akan simpan, klik file save. Pasti tidak akan muncul kotak dialog seperti ini, Mbak Mas. Sekali lagi, ya. Nanti ketika kamu akan klik file, klik save, tidak akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, loh Pak, kenapa kok nggak muncul Pak? Karena di atas ini sudah ada nama kamu. Ya enggak? Ya, Oh iya. Karena save yang langkah kedua itu adalah pertanyaannya untuk menyimpan nama dengan yang sama, menyimpan file dengan nama yang sama. Yuk bareng-bareng klik file. Tapi perhatikan, nanti di bagian atas atau di bagian bawah pasti ada tulisan save, ya, save gitu. Perhatikan, itu cepat Mbak Mas. Diperhatikan ya. Yuk bareng-bareng klik file, klik save. Itu ada tadi. Ini. Ada muncul cerut save. Tadi. Muncul? Ya. Ada ya. Itu sudah tersimpan. Artinya apa Mbak Mas? Artinya ketika tadi kan kita kan mengetikkan formatnya tidak seperti ini Mbak Mas. Jadi format terakhir yang kita edit itu adalah yang seperti ini. Jadi nanti kalau kamu buka itu pasti hasilnya seperti ini. Jadi yang terakhir kita edit. Gitu Mbak Mas. Atau kita lakukan modifikasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan Mbak Mas? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada ya Mbak Mas ya, Pak Ruman cukupkan untuk pertemuan praktek hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan. Untuk sementara tidak ada tugas dulu. Besok kemungkinan Pak Ruman akan kasih tugas. Ya, entah itu praktek, entah itu teori. Ya, kayaknya sebentar Pak Ruman cek dulu di daftar nilainya Pak Ruman. Kira itu. Ya. Oh ya, yang praktek belum. Berarti minggu depan Pak Roman kasih tugas praktek. Ya, Pak Roman kasih tugas praktek, berarti minggu depan Pak Roman tidak ada Zoom. Gitu ya. Praktek apa? Prakteknya di foto tuh, di Zoom atau di apa? Kalau prakteknya, karena praktek itu waktunya panjang, Mbak Mas. Jadi Pak Roman buatkan videonya. Ya, Pak Roman buatkan videonya. Nanti kamu perhatikan videonya sampai selesai baru dikerjakan. Jangan melihat dulu terus sama ngerjakan, dilihat, jangan langsung dikerjakan.
dilihat sih Pak Roman tuh maunya tuh kayak apa toh. Itu ya Mbak Mas ya. Ya. Jelas? Ya. Jelas? Yes. Sebelum Pak Roman akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya Mbak Mas ya, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya patuhi protokol kesehatan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. See you.